Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak dan izinnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bisma Ceta Gemanata dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Angkatan 2023 dengan nomor NIM 16036 23003. Kepada yang saya hormati Ibu Etsa Purbani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan topik tentang masuknya bahasa slang ke generasi muda yang dapat mengancam penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa slang dalam kehidupan sehari-hari sudah normal digunakan pada generasi muda. Bahasa slang seiring waktu menggantikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa slang dapat memperkaya kosakata kita dari bahasa-bahasa lain. Tetapi bahasa slang sendiri dapat mengancam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Tapi apa itu bahasa slang? Bahasa slang atau yang disebut bahasa gaul adalah beberapa bahasa campuran dari bahasa luar dan bahasa kehidupan sehari-hari. Kepada teman-teman sekalian, apakah kalian telah mengetahui bahwa bahasa gaul atau bahasa slang sangat sering digunakan di kehidupan sehari-hari? Apakah kalian telah menyadari tentang bahasa slang yang makin lama lebih sering digunakan dibanding dengan bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia mulai menurun popularitasnya dibanding bahasa slang? Bahasa slang dapat menghilangkan bahasa Indonesia dari bangsa Indonesia itu sendiri, karena jati diri bangsa Indonesia juga tergantung oleh bahasanya. Bahasa slang memiliki beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, etika ke orang dewasa atau orang yang lebih tua daripada kita menjadi menurun. Mengapa bahasa slang dapat membuat etika seseorang menjadi menurun? Karena dalam menggunakan bahasa slang kita menjadi lebih akrab sampai tidak tahu batas. Terkadang kita sampai tidak tahu batas berbicara dengan siapa. Jadi itu yang membuat bahasa slang menurunkan etika kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sekarang sudah sulit ditemukan karena hilangnya penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri karena tergantikan oleh bahasa slang. Jadi apa sih yang mempersulit penggunaan bahasa Indonesia? Karena bahasa slang itu lebih sering digunakan dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia dapat tergantikan oleh bahasa slang. Karena bahasa slang ini sering sekali digunakan dibanding bahasa Indonesia, mungkin lambat laun bahasa Indonesia akan punah karena tergantikan oleh bahasa slang. Yang keempat, dampak negatifnya yaitu masyarakat tak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu dia.
masyarakat tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa slang ini terlalu lebih banyak digunakan dibanding bahasa Indonesia. Dan pudarnya bahasa Indonesia, dan yang kelima pudarnya bahasa Indonesia. Dan yang kelima pudarnya bahasa Indonesia. Karena kita terlalu sering menggunakan bahasa slang, bahasa Indonesia lambat laun pasti bakal hilang atau punah karena bahasa slang yang akan menggantikannya. Di samping dampak negatif tadi, penggunaan bahasa slang juga memiliki dampak positif untuk masa depan. Yang pertama, remaja menjadi lebih kreatif. Dalam penggunaan bahasa slang, banyak menggunakan bahasa campuran dari bahasa luar karena bahasa luar itu dapat digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan adanya bahasa slang, kita dapat dimudahkan juga dalam belajar bahasa luar, contohnya bahasa Inggris. Karena semakin kita sering mengucapkan kosakata tersebut, kita akan menjadi semakin paham dan semakin lancar berbahasa luarnya. Terus yang kedua, remaja menjadi lebih mudah dalam menyampaikan opini. Mengapa remaja lebih mudah dalam mengutarakan opini dengan menggunakan bahasa slang? Karena mereka nyaman menggunakan bahasa sehari-harinya. Bahasa slang itu kan bahasa yang sering mereka gunakan. Jadi dalam mengutarakan pendapat atau opini akan lebih mudah bagi mereka. Yang ketiga, menambah keakraban. Nah, karena bahasa slang ini sering digunakan, jadi dalam penerapannya di kehidupan lebih mudah dalam berteman atau tidak berbicara dengan teman. Sedangkan menggunakan bahasa Indonesia itu sangat sulit untuk berkomunikasinya karena terlalu formal. Dan dalam penggunaan bahasa slang juga memiliki dampak negatif yang seperti tadi. Tapi dampak negatifnya untuk masa depannya itu hilangnya bahasa Indonesia dan eksistensi bahasa Indonesia akan terpinggirkan. Jadi jangan sampai bahasa Indonesia itu menjadi terpinggirkan karena kita lebih nyaman menggunakan bahasa slang. Oke, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaya selalu bahasa Indonesia go internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bisma Cita Gumanata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.